Kami dari Ormas Islam, Forum Umat Islam Sumatera Utara, meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi. Sungguh keterlaluan, kelewatan banget. Ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun ini tidak bisa diterima. Bayangkan di kota Medan yang biasanya orang jualan daging babi, tapi sekarang ini ada tokoh agama tertentu atau tokoh ormas tertentu yang menyuruh penutupan permanen penjualan babi di Medan, guys. Wow, luar biasa. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau misalnya orang yang jualan babi ini misalnya nuntut gitu ya sama oknum ormas ini gitu ya, oknum pemuka agama ini. Nggak apa-apa ya, tutup aja penjualan babi. Tapi kasih gua ini dong, duit ya selama bulan puasa gitu ya. Kasih duit dong ya. Nggak apa-apa, tutup permanen aja. Tapi kasih duit gitu ya. Kasih gaji setara UMR lah gitu ya, UMR Medan gitu. Berani nggak? Itu yang jadi permasalahan. Saya tidak berpihak di sini ya, saya berpihak pada kebenaran. Saya tidak berpihak pada orang Medan di sini, saya tidak berpihak pada yang menjual babi ya. Namun, ada dua informasi yang saling bertabrakan kalau saya perhatikan. Pertama, dari ormas atau kelompok pemuka agama ini mengatakan bahwa harus menutup penjualan daging babi secara permanen, secara total. Namun, surat edaran daripada wali kota Medan bukan penutupan permanen, tapi penertiban. Jadi wali kota Medan mengatakan atau bikin surat edaran ya, penertiban daging babi, penjualan ular ya, kemudian penjualan daging anjing dan lain sebagainya ya. Jadi ada semacam penertiban penjualan ya makanan-makanan haram gitu ya. Penertibannya bukan penutupannya. Jadi ada dua informasi yang berbeda di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada dua informasi yang bertabrakan gitu? Apakah ini disengaja atau tidak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya alasannya untuk menertibkan ya, untuk menertibkan misalnya orang yang jualan babi di pinggir jalan gitu ya, atau di lapak-lapak tertentu yang menyalahi aturan dan lain sebagainya, kenapa nggak semuanya gitu ya? Pedagang ditertibkan ya, pedagang sayur, pedagang buah, ya pedagang ikan dan lain sebagainya. Kenapa nggak semuanya gitu? Kenapa hanya pedagang babi aja gitu? Ya, ada banyak pedagang di sana kan, pedagang sapi dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa nggak semuanya gitu ya? Kenapa hanya babi aja gitu? Apa alasannya? Apakah karena ada tendensius gitu? Apakah karena ada kebencian terhadap babi gitu? Padahal ya kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Ini menurut data guys ya, kalau mau bantah-bantah pakai data. Padahal nenek moyang daripada Nusantara itu, nenek moyang kita itu rata-rata mengkonsumsi babi guys. Semua nenek moyang kita dari Sabang sampai Merauke, nenek moyang Nusantara itu mengkonsumsi babi zaman dulu. Bahkan zaman Majapahit juga kita mengkonsumsi babi kok ya, nenek moyang kita. Jadi itu artinya kita itu keturunan pengkonsumsi babi guys. Ya, jadi di DNA kita tuh ada unsur babinya gitu, ya, tanpa kita sadari. Kemudian tidak hanya itu, vaksin juga ada kok yang mengandung unsur babi seperti ya vaksin influenza ada tuh ya mengandung unsur babi gitu. Jadi babi itu kan nggak bisa kita hindari ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ya, kenapa kita terlalu benci dengan yang namanya babi? Apakah babi itu sering menjahati kita gitu? Apakah babi itu pernah melakukan kesalahan ke kita gitu? Apakah babi itu ya bikin kita itu melarat, bikin miskin dan sebagainya? Ya, apa sebenarnya alasannya? Kenapa ada semacam tendensius ya? Kemudian, apakah karena di Medan itu mayoritas Muslim sehingga hal ini bisa terjadi? Apakah karena di sana umat Kristen itu sedikit, jadi persentasenya di sana yang beragama Islam itu sekitar 60-70% ya. Jadi 40% itu agama Kristen, agama Buddha, dan agama lainnya ya. Jadi sebenarnya di kota Medan itu agama Kristen itu minoritas guys, bukan mayoritas ya, biar kita pahami sama-sama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada dua informasi yang bertabrakan? Apakah ini kebencian mereka terhadap babi sehingga mereka itu menertibkan yang namanya lapak babi? Bagaimana fakta yang sebenarnya?
Jadi ketika ada yang protes gitu ya, ini nggak adil, oh ini nggak boleh, ini segala macam. Ketika ada penertiban babi di Medan gitu ya, penjual babi di sana disarankan atau di dalam surat edaran itu ditertibkan ya. Kemudian pemuka agama mengatakan ya, oknum-oknum pemuka agama atau oknum ormas mengatakan atau menyerukan supaya penjualan daging babi itu ditutup total. Kalau misalnya ada yang ngeluh, ini nggak adil, nggak boleh seperti itu, harus adil dikatakan negara yang adil dan sebagainya. Ya jangan heran, ya di negara Muslim kan biasanya seperti ini kan sering terjadi ya. Nggak semua yang tapi biasanya ini hal yang biasa, pemandangan yang biasa gitu di negara Muslim. Maksudnya di negara yang mayoritas beragama Muslim gitu. Ini hal yang biasa gitu. Kenapa kalian heran gitu? Ini kan hal yang biasa gitu. Lalu kenapa kita sekarang terkejut gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau kita bandingkan misalnya nih dengan Timor Leste. Ya Timor Leste itu kan mayoritas Kristen ya. Kita bandingkan ya Konoha ya dengan Timor Leste. Ini apple to apple ya, karena negara dengan negara ya. Jadi kasus seperti yang ada di Medan itu kan sebenarnya di Konoha juga kan, seluruh Konoha juga kan seperti itu ya, pada saat bulan puasa ya, zaman dulu ada sweeping nggak jelas gitu ya. Di Jawa Barat juga seperti itu ya, pada saat jayanya FPI, sweeping terus ya, sweeping tuak apa segala macam, pokoknya sibuk terus ya bulan puasa ya. Itu berdasarkan data guys, berdasarkan fakta ya, nggak percaya nanti cari videonya banyak tuh ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Timor Leste misalnya, Timor Leste itu kan 90% beragama Kristen, 97 kalau nggak salah ya, Kristen Katolik ya. Nah, kalau saya perhatikan itu, di sana umat Muslim itu nggak pernah tuh misalnya dipersekusi gitu ya, kemudian dilarang misalnya, atau dipaksa gitu ya makan babi. Kalian harus makan daging babi, nggak boleh, harus makan babi. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Kemudian suara toa misalnya gitu, nggak ada tuh. Kalian nggak boleh pakai suara toa, yang nggak ada seperti itu. Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa negara Kristen itu ya kalau mereka mayoritas sangat intoleransi, no, itu anggapan yang keliru guys. Ya, buktinya Timor Leste itu sangat-sangat toleransi dengan umat Muslim. Nggak percaya? Cek data. Ya, Timor Leste itu salah satu negara paling toleransi di dunia guys. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka menghargai gitu. Jadi kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa ya kalau Konoha itu mayoritas Kristen nanti intoleransi, oh itu keliru besar guys. Bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen di sini ya. Saya berdiri di atas kebenaran ya. Saya tuh berdiri mewakili kaum intelektual gitu. Ya, jadi kita harus meniru Timor Leste. Bayangkan Timor Leste itu masih seumur jagung, baru merdeka. Mereka tuh lebih toleransi daripada kita. Malu sama Timor Leste guys. Ya, Timor Leste itu akan menyalip kita jadi negara maju. Bayangkan ya, kita tuh masih sibuk dengan urusan babi gitu ya. Orang lain sudah sibuk dengan urusan gimana caranya jualan babi di Mars. Kita tuh, aduh, ya hal-hal seperti ini masih dipersoalkan gitu. Hal remeh-temeh seperti ini masih dipersoalkan. Kapan majunya coba? Pantesan kalau nggak maju-maju kan, ngurusin babi terus ya, entah apa gitu ya. Jadi sama halnya dengan yang ada di Timor Leste. Timor Leste itu nggak pernah tuh saya mendengar kejadian di sana masjid dipersekusi gitu ya, dipersulit izinnya, kemudian toanya nggak boleh pakai toa gitu, nggak ada seperti itu ya. Sangat toleransi ya. Ternyata ya anggapan yang mengatakan bahwa kalau agama Kristen itu mayoritas, maka nanti kita juga akan dipersekusi, akan intoleransi dan sebagainya. No, itu kesalahan besar ya. Sama hal yang terjadi di Medan ini, ya kebetulan di sana mayoritas beragama Muslim. Jadi ada istilah bias mayoritas. Tapi ini berlaku bagi agama tertentu ya. Ini berlaku bagi negara Muslim kalau saya perhatikan ya. Ada juga negara Kristen seperti ini, tapi nggak terlalu banyak ya. Rata-rata kalau saya perhatikan seperti itu ya. Sama halnya dengan di Timor Leste. Timor Leste itu kan mayoritas Kristen. Nggak ada tuh bias mayoritas, nggak ada. Kita tuh masih 80% ya Muslim. Ya. Kalau Timor Leste 97% ya, lebih ya. Nggak ada tuh. Sebenarnya kalau kita melihat dari jumlah persentase, yang paling berhak intoleransi itu Timor Leste. Kenapa? Karena jumlah mereka itu 97% guys. Ya, 97% dibanding 3%. Kalau di Konoha kan 80% dibanding 20% masih ada lah gitu ya. Gapnya gitu ya, cukup jauh. Tapi permasalahannya, ya kalau kita perhatikan,
Kejadian-kejadian seperti ini sering berulang di Konoha. Makanya berkali-kali saya mengatakan, SDM rendah itu sebenarnya tidak cocok dikasih agama gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Kenapa? Karena kalau SDM rendah itu dikasih agama, mereka akan menggunakan agama itu untuk menjahati orang lain gitu ya. Untuk mengusik orang lain gitu. Jadi agama itu sebenarnya dikhususkan bagi yang SDM-nya tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau kita jeli negara yang kurang maju itu mereka biasanya lebih sibuk ngurusin agama terus ya, permasalahan halal dan haram itu yang diurusin gitu. Negara maju nggak pernah mengurusin hal remeh-temeh seperti ini ya. Mereka tuh lebih fokus atau lebih visioner gitu mengurusi kemajuan satu bangsa, gimana supaya negara kita maju. Ya gimana Konoha mau maju, coba orang ngurusin masalah seperti ini juga diurusin ya kan, masalah babi juga diurusin ya kan. Ya bukan berarti tidak boleh diurusin ya, mohon maaf ya, tapi kan ada hal yang lebih lagi gitu ya untuk diurusi. Kalau misalnya nih ya penertiban, misalnya nih wali kota Medan mengatakan oh ini penertiban, ya semuanya ditertibkan gitu ya, semua ditertibkan, baik yang menggunakan narkoboy semua ditertibkan di sana, preman semua ditertibkan ya, parkir liar dan sebagainya ya, orang yang jualan sembarangan semua, yang jualan makanan, yang jualan bakso dan sebagainya semua ditertibkan. Jangan cuman babi doang gitu. Jadi ini kan ada semacam akal bulus gitu ya. Menurut keyakinan saya ini semacam akal-akalan gitu ya. Semua orang juga tahu ini akal-akalan gitu. Ya. Jadi jangan seperti itu guys ya. Ini nggak produktif ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau seperti ini terus ya. Hal remeh-temeh kita urusin gitu ya. Orang lain sudah berpikir jauh, kita masih terperangkap seperti katak bahu tempurung gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat lebih jauh lagi gitu ya, secara antropologi atau secara akademis ya. Jadi saya ngebahas ini dari sudut pandang antropologi dan akademis ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Disclaimer on ya, kita pisahin dulu ya dari agama ya. Sebenarnya secara antropologi itu kenapa babi diharamkan itu tidak ada hubungannya dengan cacing pita ya. Nggak ada hubungannya, walaupun di Konoha itu babi mengandung cacing pita katanya gitu ya. Ya saya juga yakin itu ya, babi mengandung cacing pita, tapi kan bukan cuma babi doang yang mengandung cacing pita ya kan, sapi juga mengandung cacing pita. Apa sih alasannya? Menurut penelitian ternyata babi diharamkan di Timur Tengah itu karena babi itu boros air, dan pengharaman babi ini bukan pada saat lahirnya agama Islam gitu, enggak, pada saat zaman Zoroaster gitu, agama Zoroaster, agama terdahulu gitu ya. Kemudian pada saat agama Mesir kuno gitu ya, saat itu sebenarnya babi sudah diharamkan. Kenapa babi diharamkan? Seperti saya katakan tadi itu, karena boros air. Apa hubungannya boros air dengan babi? Sangat berhubungan. Jadi di Timur Tengah itu kan susah air ya, bahkan manusia juga kekurangan air ya kan. Sehingga kalau misalnya kita memelihara babi, kita pelihara babi itu kan buang-buang air karena babi itu boros air. Sehingga ada aturan untuk mengharamkan babi. Kalau misalnya kita merujuk tentang yang namanya kesehatan dan sebagainya, wong orang, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang TV untuk makan babi ya. Ini secara akademis ya. Orang Jepang umurnya sampai 100 tahun makan babi tiap hari itu ya. Orang China juga nggak bisa lepas dari yang namanya babi gitu. Jadi jangan bawa ke ranah sains gitu ya, apakah babi itu haram atau tidak. Jangan bawa ke ranah sains ya. Kalau dari sudut pandang agama, ya saya meyakini itu gitu ya, namanya keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan gitu ya. Jadi secara akademis ya, menurut penelitian secara antropologi itu, ya babi itu haram karena boros air, itu yang pertama ya. Kalau masalah cacing pita itu, cacing pita kan di mana-mana ada kan, di air juga ada, di air minum seperti ini ya. Ya kita ambil dari air dari selokan misalnya ya, dari sungai misalnya, tanpa kita masak ada cacing pitanya itu ya. Kita minum seperti ini ada cacing pitanya gitu, makanya air itu harus dimasak. Kalau di Medan, di kampung-kampung kan air harus dimasak untuk menghindari cacing pita gitu. Kalau dimasak berjam-jam gitu, nggak sampai berjam-jam sih ya, 15 menit kalau apinya kuat ya langsung ya mendidih, udah mati cacing pitanya. Sama seperti daging babi misalnya, langsung mati, modiar ya kalau misalnya dimasak setengah jam gitu ya.
Ya, jadi itu secara sains ya, secara akademis ya. Ya, kemudian nenek moyang kita zaman dulu juga makan babi. Ya, dari mana? Dari penelitian-penelitian. Kalau kita baca buku, ya nenek moyang kita itu seperti zaman dulu, misalnya zaman dulu banget ya. Jadi ada penemuan yang sangat mengejutkan di daerah Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah ya, Korsisa kalau salah ya. Jadi di sebuah gua ada ditemukan lukisan paling tua di dunia. Bayangkan, paling tua guys, bukan di Asia tapi di dunia. Tahu apa gambarnya? Anehnya, gambar yang ada di goa itu adalah gambar babi guys. Ya, gambar orang lagi berburu babi. Itu artinya secara tidak langsung mereka memberikan kode keras bahwa mereka juga mengkonsumsi babi gitu. Ya kan, kita kan bersumber dari mana? Dari manusia purba kan. Itu menurut data guys ya, bukan menurut agama. Saya nggak ngambil dari sudut pandang Nabi Adam di sini ya, dari sains ya. Sains itu kan objektif ya, harus bisa dibuktikan, harus ada fosilnya gitu ya. Kalau dari sudut pandang agama kan nggak penting ya mau ada fosil apa enggak. Misalnya nih Nabi Adam manusia pertama misalnya ya. Apakah ada fosilnya atau tidak kan nggak terlalu penting ya, karena kan agama itu kan ranah keyakinan. Namanya keyakinan ya kan, ya udah yakin aja gitu. Mau ada fosilnya, mau nggak ada fosilnya kan, ya penting yakin aja gitu ya. Tapi kan pada faktanya sampai sekarang juga fosil Nabi Adam itu kan nggak ditemukan ya. Jadi ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan ya, dari sudut pandang akademis ya. Dari sudut pandang akademis itu ya harus objektif ya, bisa diterima dengan akal sehat gitu. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan bahwa daging babi itu haram itu karena daging babi itu mirip seperti daging manusia, kemudian mirip seperti daging tikus, daging apa segala macam, itu menurut saya itu terlalu mengada-ada ya. Itu terlalu dibuat-buat alasannya. Kalau boleh jujur, yang paling mirip daging kita dengan daging binatang itu ya simpanse gitu. Kenapa saya mengatakan daging manusia itu lebih mirip ke simpanse? Ya karena berdasarkan penelitian DNA manusia itu kan lebih mirip ke simpanse. Bukan berarti saya ngajak yang untuk video untuk jadi simpanse ya. Bukan ya. Bukan saya ngajak yang untuk video untuk percaya dengan simpanse ya. Enggak ya. Tapi kan di Konoha kan sering dipercaya tuh ya, manusia berasal dari kera, manusia berasal dari simpanse. No, itu pembahasan yang keliru guys ya. Itu teori yang keliru ya. Teori yang benar itu manusia itu beda spesies dengan simpanse ya, beda spesies ya. Beda spesies itu artinya kelihatan mirip tapi nggak sama. Sama seperti kucing dengan harimau, itu beda spesies ya. Kucing tidak pernah melahirkan harimau, harimau juga tidak melahirkan kucing ya. Ya, kembali ke permasalahan yang ada di Medan ini. Jadi kalau saya perhatikan di Medan ini banyak banget masalah ya. Belum lagi nanti kasus narkoboy, ya, aduh gila banget ya. Kemudian parkir, kemudian pencurian, maling ya, maling jemuran, maling kutang ya, kemudian maling banyak lah pokoknya ya, maling pagar ya, pagar berjalan dan sebagainya. Ya, pokoknya banyak banget masalah di Medan ya. Bahkan Provinsi Medan itu dinobatkan salah satu provinsi yang paling tidak aman gitu ya, yang paling kriminal di Indonesia. Itu menurut data guys ya. Provinsi paling kriminal di Indonesia itu ada di Medan guys. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Bobi Nasution itu berpengaruh jadi gubernur Medan? No. Mohon maaf bagi yang video ini. Mohon maaf bagi pecinta Pak Jokowi ya. Kalau saya kritik Pak Bobi Nasution, pasti banyak tuh nanti yang marah pecinta Pak Jokowi. Nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Kalau benar ya benar, kalau salah gitu. Bahkan Pak Bobi Nasution sekalipun tidak bisa menertibkan kasus yang ada di Medan, nggak bisa ya. Dia nggak sekuat KDM ya. Kalau KDM itu kan beda ya, lebih tegas KDM, jauh lebih tegas KDM daripada Bobi Nasution. Bobi Nasution itu ya kelihatannya, kalau di medsos ya kelihatannya jago gitu, apa segala macam. Enggak. Medan sekarang nggak ada perubahan, kalau saya perhatikan nggak ada bedanya gitu ya. Menurut keyakinan saya ya, saran saya jangan pilih Bobi Nasution deh ya. Dia nggak benar kerjanya ya. Harusnya kan dia bisa menegur ini dong ya, wali kota, jangan keluarkan surat edaran yang aneh-aneh gitu ya. Kalau misalnya ada surat edaran penertiban babi misalnya, atau misalnya ada ormas-ormas seperti ini, jangan ya. Diam aja tuh Bobi Nasution, nggak ngapa-ngapain kan. Jangan pilih lagi deh Bobi Nasution ya, teman-teman yang nonton videonya
Silahkan pilih pemimpin yang lain deh ya, yang lainnya. Saran saya sih ya, kalau memilih pemimpin yang ada di Medan itu, pilihlah dari kaum intelektual gitu ya. Dari kelas bawah gitu ya, dari kalangan bawah, jangan yang sudah terkenal, jangan. Dari kalangan bawah gitu ya. Dari kaum intelektual aja deh ya. Ya dia kelakuannya bagus ya. Kemudian dia dari kalangan bawah, ya mirip seperti KDM lah gitu. Ya. Supaya apa? Supaya Medan ada perubahan, supaya permasalahan yang ada di Medan ya minimal 50% bisa diselesaikan gitu ya. Jangan tergiur lagi dengan yang namanya karena keluarga Pak Jokowi, karena ini segala macam. Nah, jangan seperti itu ya. Ya menurut keyakinan saya, Pak Bobi Nasution ini nggak ada perubahan ya di Medan, kalau saya perhatikan nggak ada perubahan. Ya, bahkan menjadi-jadi gitu ya. Kenapa hal ini bisa dibiarkan? Kenapa hal ini dibiarkan oleh Pak Bobi Nasution? Ya karena dia nggak punya power gitu ya. Dia nggak punya bargaining gitu. Coba kalau hal seperti ini di Jawa Barat, pasti diselesaikan sama Pak KDM gitu. Pak KDM itu nggak anti babi atau penjualan babi. Di Jawa Barat kan banyak tuh penjualan babi, tapi Pak KDM nggak ada tuh ya. Di daerah lain nggak ada tuh ya. Ya di Jawa Barat nggak ada tuh apa seperti ini kan. Nggak ada. Biasa aja gitu ya. Tergantung kepemimpinan gubernurnya juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau saya perhatikan ya calon-calon gubernur yang di Medan itu ya kalau nggak dari pemuka agama ya keluarga si Anu, si itu ya, kemudian dari militer ya. Sekali-sekali dari kalangan ini deh, kaum intelektual deh ya. Ya kan? Yang berpikir logis gitu, yang netral gitu ya. Jangan ada embel-embel agamanya deh ya. Apa kalian nggak capek gitu milih pemimpin yang gitu-gitu aja gitu? Saya juga bingung ya, siapa sih yang milih Bobi Nasution ya, kemudian siapa yang milih wali kotanya. Nanti ya, bagi teman-teman orang Medan ya, teman-teman Kristen ya, teman-teman orang Batak ya, tandai mukanya gitu ya. Bobi Nasution jangan dipilih lagi, wali kotanya jangan dipilih lagi. Masa masalah seperti ini nggak bisa diselesaikan? Tendensius itu namanya, ya kan? Ngaco ya. Jadi guys ya, kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita juga akan menanggung akibatnya. Tapi kembali lagi pada diri kita masing-masing ya. Saya juga banyak teman orang Medan yang di Medan sana itu nggak semua ya, tapi ya. Ya di daerah-daerah kalau saya perhatikan masih ada tuh politik money gitu ya, menggunakan duit ya. Biasanya mereka motong kerbau ya, motong babi gitu ya, kemudian dikasih duit gitu ya. Ada yang dikasih cenderamata dan lain sebagainya. Pokoknya ada semacam sogok menyogok gitu ya. Gimana pemimpinnya mau amanah coba? Gimana pemimpinnya mau jujur gitu dalam memimpin kalau dia juga sudah mengeluarkan banyak duit ya kan? Ya kan? Jadi gini guys, ini ada korelasinya ya. Kalau misalnya nih suatu pemimpin itu misalnya mau jadi calon DPR atau calon gubernur di Medan, ya kalau misalnya dia mengeluarkan banyak duit, misalnya miliaran, ya puluhan miliar, maka dia akan mencari celah-celah gitu gimana supaya modalnya balik gitu ya. Dia akan melakukan berbagai cara untuk korupsi dan sebagainya. Pokoknya macam-macam gitu ya, berbagai macam gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia nggak mau rugi dong ya. Nggak mau rugi ya harus balik modal gitu. Nah, ketika ada masalah seperti ini, pertiban babi ya, bukan berarti saya mengatakan Bobi Nasution menggunakan politik uang ya. Tapi kalau ada masalah seperti ini ya gubernurnya yang nggak mau macam-macam gitu. Kalau nggak, ya proyek-proyeknya segala macam nggak bakalan akan dibongkar gitu ya, dibongkar ya orang-orang tertentu gitu. Jadi tirulah Pak KDM. Pak KDM itu ketika calon itu nggak terlalu banyak mengeluarkan duit ya, sehingga dia enteng gitu ya, tanpa beban gitu ya, untuk menertibkan masyarakat gitu ya. Bahkan preman juga ditertibkan gitu, enteng banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang pejabat itu ngasih duit, terus kita berharap dia amanah, berharap dia jujur memimpin gitu, tegas, no, jangan ya. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau ya orang-orang Medan ya, sekali lagi kalian memilih pemimpin, ya kepret nih ya. Kalau memilih pemimpin itu minta duit, kepret ya. Itu sangat mempengaruhi kepemimpinan. Ya, gimana coba orang-orang yang nggak punya duit calon ya? Kalau misalnya dia orang baik gitu ya, pemberani, ya punya misi dan visi yang sangat luar biasa, jujur ya, tegas
berani gitu. Kalau dia mau calon harus butuh duit kan, berapa miliar tuh ya, puluhan miliar. Jadi kembali lagi ke diri kita gitu ya, teman-teman orang Medan. Memilih pemimpin itu jangan biasakan minta duit ya, jangan normalisasi minta duit ya, nggak boleh ya. Ya, jadi kita harus introspeksi diri gitu ya, harus benar-benar kita bongkar ke akar-akarnya gitu. Ya, karena gini guys, pemimpin yang tolol itu ya dipilih oleh masyarakat yang tolol gitu. Ya, siapa yang memilih wali kotanya? Ya masyarakat yang tolol juga gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.